نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الهاجرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini di tengah aktivitas kita mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Ringankan langkah kaki kita, digerakkan hati kita bersama, dipilih kita oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang mau melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabatnya, keluarganya dan para pengikutnya yang senantiasa setia hingga akhir zaman nanti. Melalui mimbar ini pula kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada kita semuanya. Marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertepatan di tanggal 23 Agustus 2024. Artinya pada minggu yang lalu bangsa Indonesia ini merayakan kemerdekaannya yang ke-79 tahun. Umur 79 tahun tentu saja bukan umur yang masih muda, dalam artian sudah mulai melonjak kepada umur yang matang. 79 tahun Indonesia merdeka yang diproklamirkan di Pegangsaan Timur nomor 56, yang pada saat itu diproklamirkan pada hari Jumat jam 10 di bulan Ramadan. The founding father kita, pendiri bangsa kita, ketika merumuskan dasar negara, aturan-aturan yang ada di negara ini, mereka tidak menafikan karena kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia itu adalah karena atas berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh dikatakan Indonesia adalah satu-satunya negara yang merdeka dari hasil perjuangannya. Di beberapa negara yang merdeka, mereka mendapatkan kemerdekaan dari pemberian. Tapi Indonesia merdeka berjuang melawan penjajah, dan itu diakui dengan keterbatasan alat, dengan keterbatasan kemampuan yang ada. Mereka bisa berjuang untuk memerdekakan negara ini dari musuh-musuh, dari penjajah yang datang ke negeri ini untuk mengambil sumber daya alam yang ada, untuk menguasai
bahkan untuk mengajarkan dan menyebarkan agamanya di bumi Indonesia ini. Ada masalah muslimin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jadi pertanyaan adalah, betulkah kita sudah merdeka? Kalau kita melihat dan merujuk pengertian merdeka dari kamus besar bahasa Indonesia, merdeka itu artinya bebas. Bebas dari perhambaan penjajahan. Juga dikatakan yang namanya merdeka itu tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Dan juga dikatakan bebas itu tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa. Lalu bebas itu bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Kemerdekaan Indonesia, kalau kita bicara tentang kondisi kita saat ini, betulkah Indonesia ini sudah betul-betul merdeka? Atau malah kita saat ini sedang dijajah, tapi dengan penjajahan gaya baru yang tidak sama dengan pejuang-pejuang dulu ketika mereka membebaskan Indonesia. Sudahkah negara kita tidak tergantung kepada negara yang lain? Sudahkah negara kita bebas mengatur urusannya sendiri? Sudahkah negara kita tidak takut dengan negara yang lainnya? Karena yang namanya merdeka adalah orang yang menyatakan dirinya bebas melakukan apapun, dan ketika dia menyatakan dirinya merdeka, maka pada saat itu dia tidak tergantung dengan siapapun dan tidak terikat dengan siapapun. Ada masalah muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar dalam sejarah, misalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakan masyarakat yang ada di Mekah, yang pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath." Ketika datang pertolongan Allah, ketika datang kemenangan itu, kata Allah. Lalu kamu melihat orang-orang itu berbondong-bondong masuk dalam agama ini. Artinya, ketika kemenangan itu sudah diperoleh, ketika kemerdekaan itu sudah diperoleh, apa yang harus dilakukan? Allah katakan, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Harusnya yang kita lakukan dalam rangka memperingati kemerdekaan ini adalah bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah, lalu memuji Allah. Dan yang ketiga adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau seandainya kita betul-betul mau mensyukuri nikmat kemerdekaan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Harusnya kita menjadi orang yang dalam memperingati kemerdekaan ini banyak bertasbih kepada Allah, banyak mengucapkan subhanallah, lalu banyak mengucapkan alhamdulillah, dan juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang kita lihat di tengah kehidupan masyarakat kita? Sudahkah ketika kita memperingati kemerdekaan mengandung unsur fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir? Ketika ada perlombaan-perlombaan dalam kemerdekaan, apakah ada unsur fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir? Ketika ada peringatan panggung-panggung kemerdekaan, sudahkah mengandung unsur fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir? Yang ada pada saat ini, orang melakukan yang namanya peringatan kemerdekaan justru jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kemerdekaan ini tadi dikatakan dengan tegas atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya the founding father kita itu mengakui bahwa kemerdekaan itu tidak semata-mata perjuangan mereka, karena secara akal tidak mungkin yang namanya bambu runcing bisa mengalahkan meriam-meriam.
Tidak mungkin bambu runcing bisa mengalahkan pesawat-pesawat tempur penjajah. Ini semuanya kemerdekaan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika diberikan kemerdekaan, sudahkah kita mengelola negara ini, mengelola bangsa ini berdasarkan atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau malah ketika kita mengelola bangsa ini, mengelola negara ini jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Inilah yang menjadi bahan refleksi buat kita, bahwa kemerdekaan, sekali lagi kemerdekaan kita ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau seandainya kita mengaku bahwa di sini adalah campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalani negara ini, lakukan apa yang ada di negara ini, pimpin negara ini dengan aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu buat kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita menyatakan diri kita sebagai orang yang merdeka? Orang yang merdeka, muslim yang merdeka itu adalah muslim yang tidak terikat. Tidak terikat dengan apa? Tidak terikat dengan harta, tidak terikat dengan pangkat, jabatan, kedudukan. Kalau seandainya kita masih terikat hati kita dengan harta, hati kita terikat dengan pangkat, jabatan, kedudukan, berarti kita belum merdeka. Kalau kita tidak berani menyampaikan sesuatu yang hak, gara-gara urusannya dengan uang, urusannya dengan harta, kita belum merdeka. Lihatlah bagaimana yang namanya muazzin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu seorang budak. Kastanya itu mungkin saat itu kastanya paling rendah. Orang tidak menganggap budak hitam legam. Tidak dianggap oleh orang pada saat itu rendah. Tapi ternyata beliau mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Ketika beliau sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, majikannya tahu. Ketika majikannya tahu, dipaksa Bilal bin Rabah untuk keluar dari ajaran Islam ini. Tapi keyakinannya, kemerdekaan di dalam hatinya membuat dirinya istiqomah. Sampai akhirnya beliau disiksa di tengah padang pasir yang panas. Di atas badan beliau, di atas dada beliau ditintikan batu yang besar. Tetap dipaksa untuk keluar oleh majikannya untuk murtad kembali. Tapi yang terucap dari diri yang mulia Bilal bin Rabah, beliau katakan Ahad, Ahad, Allah, Allah. Beliau tidak mau keluar. Kenapa beliau tidak mau keluar? Beliau tidak mau murtad. Beliau hatinya merdeka. Kalau seandainya beliau berpikir, saya kerja di sini, kalau seandainya saya tidak ikuti apa kata majikan saya, mungkin saya akan dihukum, mungkin saya akan diberhentikan. Sudahlah, saya ikuti saja apa keinginan majikan saya. Kalau itu yang terjadi sama Bilal bin Rabah, berarti beliau belum merdeka. Tapi yang terjadi sebaliknya, beliau walaupun budak hitam legam, tapi kemerdekaan di dalam hatinya menunjukkan bahwa beliau menjadi orang yang bebas, yang tidak terikat hatinya dengan pangkat, dengan kedudukan, dengan pekerjaannya. Dan beliau istiqomah di dalam ajaran agama ini. Maka Islam ini hadir di muka bumi ini, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Itu bentuk kalimat kemerdekaan. Tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah. Tidak ada ilah yang patut kita jadikan penghambaan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan yang memberikan makan kecuali Allah. Tidak ada pangkat, jabatan dan kedudukan kecuali semua dalam kendali Allah. Itu namanya merdeka. Tapi kalau masih ada perasaan-perasaan
tidak bebas di dalam hati, masih berpikir beribu-ribu kali, bahkan tadi saya katakan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya, orang itu berarti belum merdeka. Maka orang muslim adalah orang yang merdeka. Dia merdeka, dia harta, dia tidak terkungkung dengan pangkat jabatan dan kedudukan. Dia tidak hartanya ada di dalam hatinya, cukup hartanya ada di tangannya saja, tidak sampai ke dalam hati. Itulah orang-orang yang merdeka. Maka lihatlah orang-orang yang merdeka. Kalau dia menyatakan hartanya hanya di dalam tangannya saja, tidak sampai hatinya, maka dia tidak akan berat untuk berbagi dengan orang lain. Dia tidak akan berat untuk bersedekah dengan orang lain. Kenapa? Hartanya cuma sampai di tangannya, tidak sampai di hatinya. Tapi kalau hatinya sudah berada harta di dalamnya, berat untuk mengeluarkan, berbagi, bersedekah untuk orang lain. Jadi orang yang merdeka adalah orang yang bebas. Bebas hatinya dari keterikatan kepada harta, kepada pangkat, jabatan, dan kedudukan. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa mengingatkan kepada kita makna kemerdekaan yang sebenarnya dan bisa menjadi bahan renungan buat kita. Jangan sekali-kali dalam rangka memperingati kemerdekaan lalu melakukan kegiatan-kegiatan, melakukan perlombaan-perlombaan, melakukan event-event yang justru mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi Indonesia ini merdeka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi mungkin kita mengenal yang namanya Masito, tukang sisir istana Raja Fir'aun. Masito ketika sisirnya jatuh terucap kalimat Allah, marah Fir'aun. Karena dia merasa ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhanku yang maha tinggi. Dia sudah menyatakan dirinya Tuhan. Sehingga ketika jatuh sisirnya itu, marah Fir'aun, masih toh dihukum. Apa? Direbus. Kalau seandainya masih toh tidak merdeka, pada saat itu dia akan taubat mohon ampun dan akan menyatakan bahwa Fir'aun itu adalah Tuhan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Masito. Kenapa? Dia yakin Allah adalah Rabb-nya. Sehingga sekalipun harus dihukum dengan direbus, tetap Masito teguh pendirian. Itulah orang yang merdeka. Itulah gambaran orang yang merdeka, tidak takut dengan apapun, baik jabatan, baik hartanya, tidak takut. Yang dia takutkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma qul lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurukum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.